Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah JPKP bersama pegiat anti korupsi Kepulauan Riau mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut tuntas kasus dugaan korupsi TPP ASN Pemko Tanjung Pinang yang tengah ditangani Kejati Kepri. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia. Odet sempat pingsan di masjid saat menjalani ibadah, sebelum akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung. Tersangka dugaan korupsi insentif nakes COVID-19 Bintan, Kepala Puskesmas Selekop Dr. Zailendra Permana mengembalikan uang dugaan korupsi senilai 100 juta rupiah kepada Kejaksaan Negeri Bintan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah UNews selengkapnya. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah JPKP bersama pegiat anti korupsi Kepulauan Riau menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan pada 10 Desember. Berada di tangan kami saat ini. JPKP bersama pegiat anti korupsi mendesak Kejaksaan Agung menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di Kepulauan Riau yang belum diselesaikan. Salah satunya kasus dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara TPP ASN pemerintah Kota Tanjung Pinang yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Mereka meminta Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang dinilai lamban dalam menangani sejumlah kasus korupsi di Kepulauan Riau. Koordinator Lapangan Aksi Damai, Adia Pramarivaldi menegaskan, aksi ini murni bentuk kepedulian mereka terhadap pemberantasan korupsi di Kepulauan Riau. Adi meminta Kejaksaan Agung memonitoring penanganan kasus dugaan korupsi TPP ASN yang diduga dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjung Pinang. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dari pihak Kejaksaan Agung menerima kami dengan lapang dada, dengan luas dari orasi kami yang kami sampaikan tadi tentang rasa kekecewaan kami kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan sangat miris. Kami menunggu janji dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau itu dalam waktu 7 hari akan menyelesaikan kasus TPP ASN, dan jika dalam waktu 7 hari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tidak bisa menyelesaikan, kami meminta pihak Kejaksaan Agung untuk segera mencopot Kejati Kepri. Setelah aksi damai itu, JPKP bersama pegiat anti korupsi Kepulauan Riau diterima pihak Kejaksaan Agung untuk menerima aspirasinya. JPKP sebelumnya melaporkan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Keduanya dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi TPP ASN di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kabar duka datang dari pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia pada Jumat 10 Desember 2021. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung. Kepastian kabar duka tersebut disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung, Kautsar Busore. Menurut Kautsar, Odet meninggal dunia diduga karena mengalami serangan jantung. Beliau datang kemari dengan ambulans dari Muhammadiyah terpasang oksigen. Itu jam 11.45. Jam 11.45 beliau datang, kemudian langsung masuk UGD. Kita periksa, ternyata beliau nadinya sudah tidak teraba, kemudian anak-anakan matanya itu sudah melebar. Sebelum meninggal dunia, Wali Kota berusia 61 tahun tersebut sempat pingsan saat menjadi imam khatib sholat Jumat. Odet sempat dibopong oleh sejumlah pegawai dan jemaah masjid ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan menetapkan Kepala Puskesmas Selekop
Dr. Zailendra Permana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi insentif tenaga kesehatan pada 9 Desember. Kepala Puskesmas Selekop Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau jadi tersangka kasus dugaan korupsi markup insentif COVID-19 nakes. Penetapan status Dr. Zailendra ini setelah penyidik Kejari Bintan menemukan bukti yang cukup. Kepala Kejari Bintan, Iwayan Riana menyampaikan, pada tahun 2020 dan 2021, Puskesmas Selekop menerima dana insentif nakes sebesar Rp836 juta. Namun dalam pelaksanaannya, dana insentif nakes tersebut diselewengkan dengan kerugian negara sekitar Rp400 juta. Pada hari ini kami menetapkan saudara ZP menjadi tersangka dalam dugaan kasus markup insentif COVID-19 pada Puskesmas Selekop Kabupaten Bintan. Kepala Puskesmas ZP selaku Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas. Proses penyidikan terungkap bahwa perbuatan pengajuan insentif tersebut atas perintah dari saudara ZP. Kejari Bintan menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Penyidik Kejari Bintan telah memeriksa 8 saksi, juga mengamankan barang bukti uang Rp26 juta, dokumen pencairan insentif dan dokumen lainnya, serta 4 unit handphone dan 1 unit komputer. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Kepala Puskesmas Selekop, Dr. Zailendra Permana, mengembalikan uang dugaan korupsi senilai Rp100 juta kepada Kejaksaan Negeri Bintan. Dr. Zailendra mengembalikan uang Rp100 juta kepada Kejaksaan Negeri Bintan terkait kasus dugaan korupsi. Kepala Puskesmas Selekop tiba di kantor Kejari Bintan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejari Bintan menetapkan Dr. Zailendra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi insentif tenaga kesehatan pada 9 Desember kemarin. Tersangka ZP mengembalikan uang sejumlah Rp100 juta. Untuk penghitungan secara fix-nya kita belum lakukan. Nanti proses penyidikan kan masih berjalan. Jadi kita lakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan sekaligus aliran uangnya kemana saja. Tersangka langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan mengaku uang yang diserahkan adalah uang yang digunakan dalam kasus yang sedang ditangani Kejari Bintan. Pukul 10.30 mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bintan, langsung menyerahkan uang. Saya tanya, ini uang apa? Ini uang yang saya telah gunakan, Pak, pada saat itu. Dibuka tasnya sejumlah Rp100 juta. Pada kasus ini, Kejari Bintan mengungkap kasus dugaan korupsi markup insentif COVID-19 nakes Puskesmas Selekop pada tahun 2020 dan 2021. Puskesmas Selekop menerima dana insentif nakes sebesar Rp836 juta. Namun dalam pelaksanaannya, dana insentif nakes tersebut diselewengkan dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp400 juta. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Puluhan mahasiswa Front Milenial Jabodetabek menggelar aksi protes atas kinerja KPK di depan gedung KPK Merah Putih, Jakarta pada Kamis sore. Mahasiswa menyatakan sikap ketidakpercayaan terhadap KPK yang tidak konsisten dan lemah dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang merajalela di Indonesia. Maka dari kami di segala kerasan kami terhadap lembaga KPK yang tidak konsistensi dan lemahnya dalam memutus dalam mengusut tuntas persoalan-persoalan yang Melalui momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini, mahasiswa menilai penanganan kasus korupsi di Indonesia sangat lemah. Hal ini terkait lemahnya KPK saat berhadapan dengan kelompok elit yang menguasai hampir seluruh sumber daya alam dan berlindung di belakang kekuasaan dalam menentukan kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat. Menurut mahasiswa, pemberantasan korupsi di Indonesia telah berubah secara sistematis. Korupsi merajalela dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Untuk itu, aksi ini merupakan implementasi pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dalam mendesak KPK untuk menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Bahwasanya menyambut momentum dari 9 Desember Hari Anti Korupsi, tapi realitanya pada penyelenggaraan sistem pemberantasan korupsi malah terjadi banyak kelemahan yang sistematis. Maka dari itu, dari hasil kajian kami nyatakan sikap
maka langkah gerak ini merupakan implementasi kami, karena kami sebagai mahasiswa yang berlandaskan intelektualitas juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9 yang dijelaskan pendidikan, penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, maka inilah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan masih mencari partai politik untuk kepentingan dirinya maju pada Pilkada maupun Pilpres 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan masih mencari partai politik untuk kepentingan dirinya mengikuti kontestasi Pilkada maupun Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2021 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 9 Desember. Ridwan Kamil mengatakan untuk maju pada Pilkada atau Pilpres, dirinya memilih jalur partai politik karena dinilai lebih mantap, sebab dukungan dari DPRD pun bisa kuat. Saat ditanya apakah dirinya akan memilih mengikuti kontestasi politik untuk menjadi Capres 2024 dibandingkan maju dalam Pilgub, Ridwan Kamil belum bisa memastikan. Ridwan Kamil mengatakan bahwa komunikasi antara dirinya dengan pimpinan partai politik masih terus berjalan. Ridwan Kamil juga masih enggan membocorkan partai politik mana yang nantinya akan menjadi pelabuhan dirinya untuk bertarung dalam kancah politik lokal maupun nasional. Iya, sedang mencari-cari karena memang untuk kepentingan maju 2 periode pun saya putuskan lebih mantap jika berpartai sehingga dukungan DPRD pun bisa kuat. Pilihan itu kan paling realistis ya. Di luar kalau ada yang meminang memang kepemimpinan nasional ya juga posisinya juga lebih baik harus sudah berpartai. Mungkin di pertengahan tahun depan. Berarti ini lebih kepada kepemimpinan nasional dulu atau kepada... Nggak bisa ditebak matematika begitu, mana aja takdir Tuhan. Kalau komunikasinya kan sama parpol lain gimana? Semuanya baik-baik. Kemarin Pak Zul ke Bandung, Pak Erlangga dulu dan semuanya dijaga hubungan baik. Dalam politik hubungan baik itu penting. Pak, terkait ingin gabung ke partai paling Pancasilais itu bagaimana? Iya Pak, partai yang paling Kan lagi istiqoroh nanti jadi kabar. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah menyatakan tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan selama perayaan Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Kemendikbudristek menerbitkan surat edaran yang salah satu poinnya tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan selama periode Natal dan Tahun Baru. Di Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan setempat masih menunggu arahan gubernur terkait instruksi Mendagri mengenai pengaturan pembelajaran libur Natal dan Tahun Baru. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah menyiapkan skema pembelajaran bagi siswa jelang Natal dan Tahun Baru. Jika Kepri ditetapkan pada level 1, maka sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun jika ditetapkan pada level 3, maka proses pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Dali menambahkan, saat ini klaster penularan COVID-19 dari pembelajaran tatap muka di Kepri belum ada. Dirinya berharap Provinsi Kepri masih ditetapkan pada level 1 agar proses pembelajaran tatap muka terbatas bisa berlanjut. Biasa. Jadi skenario-nya kan begitu, berdasarkan plan-plan kita, kalau seandainya dinaikkan level menjadi level 3 Nataru, maka pembelajaran jarak jauh online, ya online secara daring maupun luring kan itu. Akan tetapi kalau tetap kita berada pada posisi level 1, maka kita belajar seperti biasa dengan kondisi seperti hari ini. Pembelajaran tatap muka terbatas. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Kapal penumpang tujuan Tanjung Pinang, Kepulauan Anambas masih ditunda untuk sementara waktu dikarenakan angin kencang disertai gelombang tinggi. Otoritas pelayaran di Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang menghimbau nahkoda kapal tujuan antar pulau diminta untuk selalu waspada.
Kapal penumpang yang melayani rute Tanjung Pinang tujuan Anambas masih ditunda untuk sementara waktu. Keselamatan berlayar ke Syah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tanjung Pinang pada Jumat 10 Desember mengatakan, penundaan tersebut karena potensi terjadi gelombang tinggi di perairan Anambas. Sementara, untuk kapal penumpang yang melayani rute dari Tanjung Pinang tujuan sejumlah pulau lain di Kepulauan Riau masih beroperasi seperti biasa. Meski beroperasi seperti biasa, pelaku pelayaran diimbau agar waspada, apalagi wilayah di Kepulauan Riau saat ini sudah memasuki musim angin utara. Jadi untuk tujuan yang Batam, Dabu, Lingga, dan lain biasa karena mereka masih di pulau-pulau. Tapi untuk tujuan yang ke Anambas, Letung, itu keberangkatan kapal akan ditunda dulu karena dengan keadaan tingginya gelombang dan ombak, angin kencang. Jadi untuk tujuan terutama tujuan Anambas ya, itu keberangkatan kapal akan ditunda dulu. Marta Wilaya mengatakan, belum bisa memastikan kapan kapal penumpang dari Tanjung Pinang tujuan Anambas tersebut bisa beroperasi kembali. Hal tersebut akan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pihak BMKG tentang bagaimana kondisi cuaca terkini di wilayah perairan. Hari ini tidak ada, ini hari besok baru ada kapal COC, itu tidak berangkat juga karena cuaca ini masih kurang memungkinkan. Nanti 2 hari ke depan bagaimana keadaan cuaca, kita selalu bekerjasama dengan BMKG. Kita selalu dapat upload dari BMKG kiraan cuaca untuk BP. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Petugas melakukan penyekatan kendaraan dan orang yang hendak menyalurkan bantuan erupsi Gunung Semeru di depan kantor desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Wakil Komandan Kompi 4B Pelopor Satuan Brimob Polda Jatim, Ibda Devi Kristiana, pada Kamis 9 Desember mengatakan, penyekatan di 2 titik akses masuk ke desa Sumbersari dan Supiturang memang harus dilakukan. Hal ini untuk mempermudah petugas seperti TNI Polri dan relawan saat melakukan evakuasi warga maupun evakuasi barang-barang warga. Selain itu, penyekatan dilakukan untuk mencegah masuknya orang dari luar desa Sumbersari dan Supiturang yang tidak mempunyai kepentingan. Meski sejauh ini tidak ada laporan kehilangan barang, namun pihak kepolisian mengantisipasi tindak kriminal pencurian. Untuk akses ke atas dibatasi karena yang pertama untuk mempermudah akses petugas untuk evakuasi. Nah, kemudian untuk menghalau masyarakat yang tidak berkepentingan. Karena apa? Di sini banyak sekali kegiatan, ada evakuasi, ada menolong warga, kemudian evakuasi barang dan lain-lain. Yang ketiga, kita menghindari ya, meminimalisir ataupun menghindari tindak pidana pencurian. Pencegahan warga di luar desa untuk datang ke kawasan bencana guna menjaga suasana agar kondusif. Menilik sejumlah pengunjung datang untuk melakukan swafoto di kawasan bencana. Sehari sebelumnya, Bupati Lumajang Thorikul Haq turun langsung untuk menertibkan para penyalur bantuan ini. Karena kondisi lalu lintas jalan desa menjadi padat dan mengkhawatirkan karena bisa menghalangi evakuasi apabila erupsi kembali terjadi. Adapun pendekatan ini untuk mengurangi kepadatan massa di daerah terdampak guguran awan panas abu Gunung Semeru, serta mengantisipasi kemungkinan jika sewaktu-waktu ada banjir lahar panas susulan dan tanah longsor terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan membahas kebijakan terbaru terkait perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah membahas aturan perayaan Natal dan Tahun Baru setelah pemerintah pusat membatalkan penerapan PPKM level 3. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan akan melaksanakan pembahasan internal bersama kepala daerah kabupaten kota pada Senin pekan depan. Selanjutnya, aturan baru akan diterbitkan melalui surat edaran gubernur dengan menyesuaikan kebijakan daerah dalam menghadapi perayaan libur Natal dan Tahun Baru di Kepulauan Riau. Itulah yang nanti mau kita bahas. Saya bahas internal dulu. Ya, nanti baru sama Forkopimda kita sampaikan, kita minta masukan, baru kita buat surat edaran. Terutama membatasi orang nanti di tempat-tempat umum seperti pantai-pantai, ruang-ruang terbuka. Yang itu harus kita atur.
Sementara itu, warga Kepulauan Riau meminta agar pemerintah tidak memberlakukan pengetatan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Salah satunya dari pelaku usaha kecil menengah. Rio Kurnia, salah satu penjual makanan di Tanjung Pinang, berharap tidak ada pengetatan lagi, terutama pada jam operasional usaha. Menurutnya, jika pengetatan selama hari libur berdampak pada omset penjualan. Pengetatan untuk warung-warung kami ini jangan dibatasi, apalagi dalam waktu jam operasi ataupun pelanggan-pelanggan yang datang. Kita kan juga nggak tahu kapan pelanggan datang ataupun kapan pelanggan mau beli atau segala macam. Ya, kami juga butuh pendapatan hariannya sesuai. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Natuna menggelar konferensi cabang ketiga PWI Kabupaten Natuna periode 2021-2024. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Sri Serindi Teranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Konferkap ini dibuka langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi. Turut hadir Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Provinsi Kepulauan Riau. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Koper cabang 3 PWI Kabupaten Natuna dengan ini resmi saya buka. Ketua Pelaksana Konferkap ketiga PWI Natuna, Edi Suroso, mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan ketua definitif PWI Natuna 2021-2024. Edi menambahkan sebelumnya PWI Natuna hanya dipimpin oleh PLT Ketua. Selama ini kan masih PLT yang memimpin PWI ya kan. Jadi kita ingin PWI Natuna ini memiliki kepengurusan yang definitif, sehingga kita bisa bergerak secara legal, bukan legal, tapi secara mantap, tanpa ada keraguan gitu. Kalau mau bikin kegiatan sesuatu, contoh kita mau bikin KW, itu udah siap gitu untuk kawan-kawan media yang ada di sini. Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh PWI Kabupaten Natuna. Dirinya berharap media bisa mengambil peran dalam proses pembangunan, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk seluruh masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan sama-sama, kita lakukan bersama-sama, namun dalam tanda petik tidak mengurangi untuk kritikan. Itu kami beri ruang dan memang punya ruang untuk itu, demi kebaikan pemerintah ke depan yang lebih baik juga dari sekarang. Nah, saya tekankan bukan berarti sekarang tidak baik pemerintahnya, tapi tentunya ke depan kita akan lebih baik lagi. Begitu juga dengan pembangunannya, bukan berarti sekarang kurang pembangunannya, tapi ke depan kita usahakan akan lebih lagi pembangunannya. Agar apa? Agar semuanya bisa berjalan sebagaimana rencana yang sudah kita rencanakan. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi didukung oleh teman-teman PWI dan teman-teman media lainnya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.